Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat, bersemangat, selalu bisa berekspresi, bisa menunjukkan kreativitas dan juga di tengah pandemi seperti sekarang bukan sebuah halangan kalau kita bisa terus berkarya. Surabaya sudah mulai masuk mendung, jaga imunitas tubuh dan yang pasti persiapkan diri, jaga kondisi, terus melakukan atau kalau mau kemana saja harus protokol kesehatan. Dan seperti biasa, dan selalu menghadirkan yang spesial. Biasa bukan berarti terbiasa, tidak ada yang spesial, tapi selalu ada yang spesial. Dan kali ini di Bincang Unesa Profil Lembaga, kita akan membahas lebih lanjut seputar apa itu perpustakaan unit pelaksana teknis kepustakaan di Universitas Negeri Surabaya. Sudah hadir di studio Radio Unesa lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah Wetan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Suroto MA PhD, Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Salam sehat untuk semua warga Salam Unesa. sehat, betul sekali. Hari ini luar biasa bersemangat ya Pak? Iya, karena mau berbincang dengan warga Unesa. Asik. Dan Pak Suroto ini rekan Unesa selalu membawa kebahagiaan, kegembiraan di studio Radio Unesa. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini sederhana tetapi efeknya banyak gitu ya. Kita bisa terus produktif, kita bisa bersemangat, kita termotivasi. Termasuk ketika saya mengetahui profil dari kegiatan beliau sampai akhirnya di jabatan yang sekarang, posisi yang sekarang, Kepala Perpustakaan. Jadi beliau ini pernah menjabat Kalab. Iya, Ketua Lab di jurusan. Ketua Lab di jurusan. Kemudian Sekretaris Penjaminan Mutu, pernah juga menjabat Sekretaris PPG, kemudian Kaprodi S2 S3 Pasca Sarjana, kemudian Sekretaris LPPM, dan sekarang di perpustakaan. Aktivitasnya kok banyak ini Bapak, bagaimana dulunya membagi waktu sampai bisa sekarang terus memegang jabatan-jabatan fungsional ini Pak? Yang jelas jabatan itu kan tugas tambahan dari seorang dosen ya. Kita fokusnya adalah jadi dosen sebenarnya ya. Kalau kita bisa memanage aktivitas kita yang pokok itu dengan baik, biasanya lembaga memberi tugas tambahan yang dipandang mampu kita jalani dan dievaluasi terus ya. Alhamdulillah dua-duanya masih bisa berjalan sampai hari ini. Mudah-mudahan ya, ini seperti yang disampaikan Pak Rektor ya, salah satu langkah ke depan lah kita Perpus bisa berkontribusi untuk mewujudkan itu. Jadi dengan segala kondisi yang ada kita berjuang bersama-sama bersinergi dengan yang lain termasuk dengan radio ini ya agar betul-betul itu terwujud, tidak hanya sekedar slogan tapi semuanya bergerak ke sana bersinergi agar itu terwujud. Betul sekali dan syukur alhamdulillah rekan Unesa hari ini saya bisa atau kita Radio Unesa bisa menghadirkan Bapak Suroto di tengah-tengah kesibukan yang setelah podcast ini katanya mau ada jam ngajar ini ya. Masih ngajar ya Pak ya? Iya, ya memang tugasnya dosen utama mengajar tapi udah dibatasi, artinya kita tidak minta jam yang banyak tapi yang mungkin dilakukan dan juga bersinergi dengan para dosen muda. Tetapi kami ingin, nggak ingin ya, artinya perkuliahan itu dengan ditinggal senior itu jadi kualitasnya turun. Gitu. Sebelum bicara banyak seputar UPT perpustakaan di Unesa, Bapak ngajar di mana kalau boleh saya tahu? Mungkin saya bisa mampir ke jurusan atau ke prodinya. Ya, jurusan pendidikan olahraga. Jurusan Vio pendidikan ya, olahraga. Vio Unesa. Itu di sana ada mata kuliah yang kalau prakteknya itu di atletik gitu ya. Kalau di kelasnya biasanya di sekitar model pembelajaran, kurikulum, sekitar itu. Ya, itu kalau di fisiknya atletik ya. Jadi selain beliau ini masih aktif mengajar, juga menjadi kepala perpustakaan. Saya penasaran, apa sih atau bagaimana profil UPT perpustakaan ini Bapak? Mungkin bisa diceritakan di rekan Unesa. Ya, perpustakaan ini kalau dilihat sejarahnya ya, itu ada ya berbarengan dengan lahirnya Unesa ya. Perpustakaan ini sejak tahun 1964 itu beriring terus sehingga bergerak terus sampai yang agak monumental itu ya sejak tahun 1988 itu punya gedung di Ketintang itu ya, gedung
4 gedung F1, F2, F3, F4 itu sejak tahun 1988. Nah, itu di sana. Kemudian alhamdulillah juga beberapa tahun kemudian 1999 Perpus melalui program IDB ya, Islamic Development Bank itu dapat gedung yang 6 lantai ya, gedung Y di Serambi Kanan kantor pusat ini. Itu perkembangan dari gedungnya, tentunya yang lain-lain mengikuti begitu. Jadi sudah cukup tua gitu ya, sudah cukup senior UPT Perpustakaan di UNESA ini sebagai lembaga yang terus beriringan dari tahun 64, 88 di kampus Ketintang, sekarang di kampus Lidah Wetan. Ya, itu sebenarnya bukan pindah ya, tapi bertambah. Karena Bertambah. kalau berarti di Ketintang masih ada ya? Masih ada. Jadi kita lembaga layanan intinya yang bagus adalah dekat dengan yang pemakainya. Kalau di Ketintang ya fakultas-fakultas di sana yang memang memakai, yaitu di FT, FMIPA, FISHA, FE itu yang dilayani terutama di sana. Kemudian yang di Lidah ya pasca sarjana, VIO, FIP, ya FBS itu utamanya. Jadi berarti yang di Ketintang itu bisa diakses di fakultas yang ada di sana. Itu apakah buku-bukunya yang di sana khusus untuk teman-teman yang ada di fakultas yang di sana, kemudian yang di sini fakultas buku-bukunya juga sesuai yang di sini? Enggak? Atau itu banyak? strategi ya, itu artinya strategi pelayanan yang baik adalah mendekatkan ya pustaka ke pemustaka. Pemustaka adalah pengguna, pustaka adalah bahannya. Nah, pustaka ada 2 macam ya, pustaka yang cetak itu tentunya kalau mau menikmati harus datang, harus pinjam, harus duduk, harus baca. Tapi yang daring yang bisa sifatnya e-book, jurnal itu kan sudah dari manapun. Gitu. Jadi UPT Perpustakaan UNESA sendiri sekarang juga sudah menyesuaikan terkait dengan masa pandemi ada daring. Tapi ternyata e-book sudah lama kok ya Pak, sebelum ada pandemi juga sudah ada e-book. Iya sudah ada, cuman ya strategi tadi katanya. Kita berbicara malah masalah mendekatkan pustaka ya. Pustaka daring tentunya udah dekat sejak dulu. Tinggal kita punya apa tidak gitu masalahnya. Strategi yang kita gunakan sebenarnya sedikit yang kita punya harusnya dimanfaatkan semua. Itu sebenarnya kita ada 2 tadi, mendekatkan, yang kedua memanfaatkan. Yang perlu kita langkah pertama yang sudah pernah kita lakukan, kita mencoba integrasikan database koleksi. Gitu ya. Kalau kita lihat di UNESA itu ada perpustakaan pusat, ada perpustakaan fakultas, ada perpustakaan jurusan. Nah, itu kalau dijumlah itu totalnya namanya yaitu nama by name ada 37. Ruang baca plus yang sampai di pusat. Bahkan ditambah dengan yang lidah ini jadi 38 gitu. Tetapi secara nyata yang hidup, yang jalan itu sekitar 17 gitu ya, yang jalan. Nah, itu database-nya diintegrasikan sehingga kalau kita mengakses e-opak itu sudah lambung. E-opak itu laman pencari, laman pencari koleksi koleksi print gitu ya. Misalkan buku, saya menyebut kata kunci misalkan statistik. Statistik di laman e-opak.unesa.ac.id itu di situ itu akan muncul ada buku statistik di mana saja. Bisa jadi di perpustakaan pusat ada sekian, di perpustakaan BS ada sekian, di perpustakaan VIO ada sekian. Nah, itu nanti kalau diklik lebih dalam di situ bisa terlacak tersedia tidak. Kalau tersedia ada di rak berapa itu sedang kami gerakkan ke sana sehingga kalau dulu ketika membuka opak, kalau dulu opak saja itu hanya melihat koleksinya perpustakaan pusat. Nah, di awal tahun 2018 kami coba gabungkan sampai sekarang pun kami sempurnakan terus sehingga koleksinya terintegrasi secara apa ya itu data sehingga bahasa Jawanya nggak kecelik. Kalau kita mau nyari di ABS, oh ternyata ada. Seperti itu. Yes. Jadi teknologi sudah bermain di dalamnya ya Bapak ya? Ya Dimanfaatkan. kami berusaha apa ya mendekatkan tadi ya, dengan memudahkan. Jadi yang bagus itu kan layanan itu kan mudah, murah, cepat. Nah, kami pengen menuju ke sana itu tapi kan belum tentu bisa mendadak, tapi kami bergerak ke sana. Kalau misalnya Bapak pernah mengamati untuk peminat yang untuk teman-teman mahasiswa ini yang sebelum pandemi ini bagaimana kunjungan mereka ke perpustakaan? Apakah mereka dari frekuensi kedatangan kunjungan itu banyak atau banyak ketika mereka mau skripsi aja? Iya, rata-rata kunjungan itu ya cukup
Bisa kita punya statistiknya. Jadi kita mengecek, kunjungan setiap tahun itu ada berapa itu, Iya. eee, ada begitu ya. Misalkan, Ada grafiknya ya? iya ada, kita sampai di laman gitu kita sediakan. Jadi kalau masuk ke laman library.unesa.ac.id itu bisa diunduh itu, pengunjungnya ada berapa per bulan, tahun ini berapa itu ada, dan rata-rata kita per bulan itu bisa 6.000, 7.000 gitu ya per bulan. Itu untuk sehingga kalau per tahun ya sekitar 70 ribuan begitu pengunjungnya, dan itu kalau dilihat dari angkanya meningkat, tetapi kalau dilihat dari prosentase, dari mahasiswa dan dosen, mahasiswa kita kan sekitar 30.000 ya, juga dosennya sekitar 1.000 lebih. Nah itu kalau kita lihat misalkan mereka berkunjung ke perpus seminggu sekali saja, itu kalau kita bagi 5, 30.000 jadi 6.000 ya. Kalau pagi sore misalkan hanya pagi saja, sore saja, sekitar 3.000. Nah itu yang berkunjung tidak seperti itu, jadi belum sejumlah itu. Jadi kita masih perlu mempromosikan agar berkunjung, tapi karena ini masa pandemi, berkunjung secara fisik nggak mungkin, maka kita gerakkan ke arah-arah yang nggak perlu datang, tetapi mengakses lah. Mengakses ini masalahnya teknologi yang bisa untuk menghitung jumlah pengakses itu kita perlu kayak teknologi yang open atten gitu ya. Itu kalau kita berlangganan juga masih lumayan mahal dan kita belum mampu. Sebenarnya itu kalau kita cek pengunjung itu mampu dilakukan, tapi teknologi belum terbeli sampai hari ini. Sehingga saya berharap dukungan dari lembaga, Pak Rektor untuk memfasilitasi agar di masa-masa seperti ini pun pengunjung bisa dianalisis. Oke, artinya ini menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar untuk bisa mengetahui peminat, animo yang berkunjung gitu ya. Jadi memang harus ada bukti otentik pengunjungnya. Perpus banyak loh gitu ya. Dan tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen ataupun tendik yang pengen berkunjung, tidak hanya berkunjung ya Pak ya. Aktivitasnya apa aja sih kalau di perpustakaan? Ya, perpustakaan itu sebenarnya bukan saja menjadi sumber informasi, tetapi menjadi tempat ya. Kalau sumber informasi kan sudah bisa diakses dari luar. Tapi kalau sebagai tempat transit mahasiswa, dosen ketika mereka di antara kuliah, diskusi dosen, diskusi mahasiswa mengerjakan tugas itu, atau tempat rehat sejenak. Nah, itu menjadi tren setelah dulu hanya menjadi tempat untuk mencari informasi atau pustaka. Ya, itu tren berikutnya menjadi tempat yang nyaman untuk transit, beristirahat atau diskusi di sela-sela perkuliahan atau menunggu perkuliahan berikutnya. Bukannya kalau di perpus itu harus silent atau quiet gitu ya? Setelah yang satu ini ya Pak ya, jangan dijawab dulu. Baik rekan Unesa, saya masih penasaran. Karena yang saya tahu yang ada di perpus itu pertama untuk personnya atau timnya adalah orangnya diem-diem, gak suka rame. Sementara kita kalau ke perpus juga gak boleh rame karena banyak orang-orang yang memanfaatkan buku untuk membaca ataupun berdiskusi. Tapi berdiskusi biasanya kan sering ada celutukan-celutukan. Nanti akan dijawab oleh Pak Surota setelah di segmen yang kedua. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi.
Radio Nesa. Masih di Bincang Unesa Bisa, profil lembaga UPT Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Baik, saya melanjutkan ke penasaran saya gitu ya. Ini mungkin hanya saya, atau mungkin bisa jadi teman-teman di luar sana yang juga sepaham dengan saya. Saya ini juga pernah ke perpustakaan. Yang saya tahu, orang-orang yang ada di perpustakaan ini orang-orangnya diem, jarang senyum, kemudian tegas, kemudian tegasnya ini terkait kalau ada ramai mesti "Shh," gitu ya. Perpustakaan itu kan tempat orang untuk membaca, cari informasi. Kemudian mereka butuh konsentrasi tentunya. Kemudian tadi sempat Pak Suroto ini menyampaikan tempat rehat sejenak. Kemudian perpustakaan ini bisa menjadi tempat diskusi. Nah, gimana kalau diskusi apakah harus berbisik gitu? Atau apakah ada ruang yang disediakan di UPT Perpustakaan? Karena ini kan temanya transformasi UPT Perpustakaan UNESA. Lalu bagaimana? Iya, ketika kita masih belum memiliki perpustakaan yang di kampus Lidah, itu dulu hampir sulit kita lakukan. Jadi yang digambarkan tadi ya, digambarkan tadi itu memang terjadi ketika belum ada tambahan-tambahan ruang. Ya alhamdulillah sejak ada gedung baru di kampus Lidah, ini ada sekitar 10 ruang yang kita buka untuk bisa dipinjam oleh dosen maupun pokoknya oleh Sivitas. Itu dengan mengajukan aplikasi tertentu melalui website, kami sediakan Google Form untuk mendaftarkan mau pinjam ruang ini, pinjam ini. Harapannya kami kemas 2 jam itu harapannya bisa berbagi satu dengan yang lain, tetapi kalau memang nggak dipakai bisa dilanjut lagi. Itu ada ruang-ruang kecil yang kapasitasnya 6 orang, 8 orang, 10 orang sampai 16 orang itu bisa dipinjam dan tertutup. Itu ada ber-AC, kursinya nyaman. Barusan kita adakan TV agak besar itu yang kira-kira 55 inch sehingga untuk diskusi pakai PowerPoint gitu cukup nyaman. Jadi itu sudah pernah dipakai oleh beberapa dosen, mahasiswa juga pernah pinjam. Itu ruang-ruang untuk layanan terbaru yang kita miliki sehingga mau agak keras gitu juga nggak masalah. Termasuk kami juga memonitor wifi gitu ya, wifi tiap pagi kami cek apakah memang ada. Ini beberapa waktu lalu ada gangguan wifi, dengan sinergi dengan PPTI itu langsung segera teratasi. Misalkan ruang-ruang yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa itu juga langsung dapat perhatian yang baik sehingga PPTI menjadi partner kami yang dalam teknologi. Selanjutnya juga di perpustakaan itu juga ada yang namanya home theater ya. Home theater itu bisa untuk mau nonton bareng dengan teman-teman seakrab, tapi kita biasanya menjadwalkan hari-hari tertentu, jam tertentu kita setelkan film gitu ya. Tapi ini yang di kampus Lidah ya Pak ya? Yang di kampus Ketintang sudah berjalan, yang di kampus Lidah itu ruangnya sudah ada tetapi belum ready sampai level itu. Jadi stagingnya belum. Jadi kalau sekarang kursinya udah ada, jadi duduk itu sama dengan naik bus itu nggak bisa. Jadi harusnya kan ke belakang naik-naik. Itu yang tahap pembangunan itu yang akan kami. Tapi ruangnya ada, kursinya ada. Kami nanti perlu tambahan stagingnya plus apa di depan mungkin ada display yang gede gitu sehingga itu akan terjadi. Nah, tapi sudah hampir. Artinya sudah ada modal untuk ke sana. Kami bergerak untuk ke sana. Luar biasa ya. Jadi zaman saya di UNESA ini belum ada seperti itu. Jadi ini rezekinya teman-teman mahasiswa yang tahun ini bisa menikmati kondisi perpus. Betul berarti judul yang diambil itu transformasi UPT Perpustakaan. Artinya mencoba menjawab semua kebutuhan. Ada co-working space juga nih kayaknya ya. Iya, tergantung ini. yang ingin memanfaatkan. Yang jelas kami punya ruang yang bisa digunakan untuk apapun, termasuk untuk dulu ada kegiatan dari teman-teman BS gitu yang di sana sedang trouble wifi-nya dan lain-lain, dibawa ke perpus, yang penting di jam kerja terus kami ada yang mengawasi. Itu bisa tetap masih dilakukan. SOP ya Pak ya? Yang jelas kami SOP kesehatan kami pakai, sekarang protokol ya dari depan itu sudah ada pengecekan tentang suhu badan, terus ruang tunggu kami silang-silang jadi batas jaga Physical jaraknya distancing. itu. Untuk layanan langsung kami beri skat akrilik ya sehingga tidak langsung seperti ini tengahnya ada skat gitu juga. Droplet gitu ya. Ini sedang kami upayakan agar Antisipasi. layarnya yang melayani itu bisa juga dilihat dari depan. Ini sedang kami upayakan, jadi ke depan kami beli TV kecil-kecil yang bisa melihat apa yang dikerjakan. Artinya kalau diskusi biasanya pengen tahu di aplikasinya kayak apa. Itu biasanya
Kalau dulu, Mhm. jadi mahasiswa bisa ngintip ke belakangnya petugas. Nah, sekarang saya larang lah. Bagaimana melarang itu? Kami harus keluarkan Oke. lagi anggaran untuk Mhm. beli TV kecil sehingga layarnya jadi 2 yang Mhm. dilihat oleh Mhm. yang melayani juga Betul. oleh pelanggan itu bisa tampak. Itu Betul sekali. sedang, artinya Mhm. belum Mhm. ada. Kalau di Ketintang sudah sempat kami adakan, di sini masih Mhm. sedang proses. Artinya pembaruan pemutakhiran ini akan dibawa juga di UPT Perpustakaan. Dan ini harus diinformasikan juga di Civitas Akademika. Mungkin ada yang belum tahu, apalagi untuk mahasiswa baru, bahwa UPT Perpustakaan UNESA ini punya yang mendekati seperti perpustakaan luar negeri. Apakah ini juga perpustakaan luar negeri menjadi rujukan UPT Perpustakaan UNESA untuk ke arah sana? Yang jelas sebelum bisa mengikuti apa ya yang disampaikan Pak Mhm. Rektor satu langkah di depan, kita Mhm. perlu melihat tren yang sekitar ya, artinya juga Oke. kemampuan dalam. Mhm. Untuk kondisi real memang UPT Mhm. Perpustakaan ini dibanding dengan perpustakaan PTN di sekitar di UNER, Mhm. ITS itu kita tertinggal dari sisi budgeting, teknologi. Mhm. Lah kita sedang speed up ya ke sana. Mhm. Artinya tahun depan saya sedang mengajukan paling tidak berlanggan pustaka yang selevel UM Mhm. gitu. Teknologinya berbasis RFID yang sama-sama Mhm. itu sedang kami ajukan ke paket tahun Mhm. 2021 yang mudah-mudahan Pak Wareng 4 itu mengupayakan agar ini Pak Wareng 4 terwujud ini ya. PR. Artinya di perencanaan Betul betul. RBA. Iya. Terus Mhm. segala sesuatu yang sulit memang kita segera diskusikan dengan Mhm. apa ya benchmarking ke perguruan Mhm. tinggi yang lain, termasuk melihat kemampuan ke dalam. Artinya bahwa kami ingin bersinergi, kami dengan upaya budget yang ada Mhm. sedapat mungkin itu bisa bermanfaat bagi semua. Gitu yang kita lakukan ya nggak harus Mhm. sama dulu sampai Mhm. ya UNER, ITS itu budgetingnya sampai 10 miliar atau sampai di atas itu untuk belanja. Bahkan Mhm. UI itu kepala 2 ya 20 sekian miliar belanjanya Waduh. pustaka Mhm. per tahunnya. Nah, kita kan masih di kepala 1 koma gitu ya. Ini kalau bisa 6 koma itu Mhm. berarti ya setara dengan UM gitu. Itu yang sedang kita upayakan dan pimpinan tampaknya juga perhatian, Mhm. tetapi melihat kondisi real Mhm. makanya diupayakan. Jadi Mhm. kami pun eee memahami ya, Mhm. internal UNESA seperti apa, tapi semangat tadi bahwa kita tidak boleh Mhm. menyerah dengan yang ada, Mhm. tapi kita bergerak ke depan melalui sisi lain bahkan Mhm. di tengah-tengah kekurangan tenaga. Jadi kita gini aja saya bayangkan standar ketenagaan itu Mhm. pustakawan itu 1:500 mahasiswa. Itu ideal dari standar nasional perpustakaan. Ini Perpusnas ya bilangnya begitu. Nah mahasiswa kita kan 30 Ribuan, ribuan ya. ribuan. Jadi kalau Mhm. ideal atau standarnya tenaga pustakawan kita Mhm. itu 60 jumlahnya. Kalau di UNESA? 6, jadi ada 6 kita punya jadi kurang 0 saja. Dan nolnya itu banyak ya, Pak, ya? Ya, tapi Oke. jangan minder dengan ini, Mhm. tetapi perlu dicatat bahwa Mhm. tahun 2019 inovasi kita membuahkan Mbak Muti itu tahun 2019 juara 2 pustakawan inovasi, Mhm. pustakawan nasional sempat mendapat hadiah uang 25 juta dari di Jakarta sana. Waduh, Jadi ini dengan kondisi yang mepet begitu sesuatu yang membanggakan kita ini. masih bisa Mhm. bergerak sehingga Mhm. inovasi yang kita kerjakan ketika Mhm. itu pengadaan buku ya. Jadi Mhm. buku itu bagaimana kita kembangkan aplikasi supaya bisa dijangkau oleh Mhm. penyedia buku, Mhm. dipilih oleh dosen secara langsung, itu Mhm. dibuatkan oleh PPTI, kita rapat terus-menerus, akhirnya jadi aplikasi yang memenuhi syarat di pengadaan, mengatasi masalah yang ada, dan ini diangkat menjadi inovasi oleh salah satu pustakawan Mhm. UNESA, 1 dari 6 pustakawan yang ada, hasilnya ya juara 2 nasional sehingga pernah Alhamdulillah. dapat uang, pernah Mhm. dapat Rezeki penghargaan. ya. Nah itu Mhm. bagi kami Prestasi. membanggakan dikala Betul. seperti ini kita masih Mhm. ikut tadi kata Pak Rektor membawa marwah UNESA, menjaga Oke. marwah UNESA yang tetap satu langkah di depan. Mhm. Kecil tetapi mentes gitu Oh. bahasanya. Lah kami ingin itu kalau toh Oke. nggak bisa besar, kecil dulu tapi Mhm. yang lincah gitu. Oke. Pak, dari yang Bapak sampaikan sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, apa sih yang dikerjakan pustakawan itu? Pekerjaannya tuh seperti apa? Sepertinya abstrak tetapi bisa kemana-mana. Artinya seperti yang barusan disampaikan Mbak Muti, Hmm. ini salah satu pustakawan yang dimiliki UNESA. Ya. Sebetulnya apa sih aktivitasnya?
Ya sebenarnya pustakawan itu ya ngurusi bahan pustaka. Mhm, Mengurus itu artinya menyiapkan dari mentah pengadaan misalkan kalau belum ada beli ya. Proses pembelian itu kan ada mhm, kan, mesti memilih membeli itu kan ada kan. Jadi mhm, memilih yang kira-kira akan digunakan. Ketika itu kan sampai harus kerjasama dengan tim pengadaan. Jadi sampai ada di perpustakaan. Setelah ada itu kan diolah, dimasukkan di aplikasi, dilabeli, disampuli dan seterusnya. Setelah itu shelving ditaruh di rak. Itu kalau yang apa ini yang cetak ya. mhm. Taruh di rak sehingga nanti dimasukkan di iopak sehingga kalau dicari secing itu tadi kalau Bisa iya ditelusuri. langsung ditelusur sampai Mhm, ketemu. Seperti mhm, itu pekerjaan yang sebelum dipakai. mhm, Lah, pada saat sudah taruh di rak, itu kan nanti ada yang namanya sirkulasi. Jadi pinjam pakai, pinjam mhm, bagaimana menyerahkan lah. Di masa pandemi ini menjadi tantangan tersendiri karena mahasiswa adalah belajar dari rumah. mhm, Dosennya juga mengajar secara daring. Nah, itu mhm, bagaimana buku-buku bisa kembali lah. Kami terobos, oke lah mereka nggak harus datang, mereka bisa kirim lewat kurir, lewat mhm, lewat apa berbayar itu ya. mhm, Juga mereka bisa antar sendiri jika dekat melalui mhm. protokol kesehatan yang ketat. Jadi pengembalian Oke. itu juga juga bisa dilakukan secara kirim. Mhm. Jadi kami kalau dulu jarang menerima paketan, sekarang hampir Sering tiap ya? hari paketan Paket itu gitu ya? datang. Oh, Lanjut oke. teknologi Mhm, terakhir yang mhm, kita kembangkan dan memakan waktu hampir 6 bulan lebih ya itu ya. mhm, Itu kita mengupayakan agar denda jika memang terpaksa mhm, terlambat mhm. mengembalikan itu dulunya kan harus cash itu. Iya, Nah sekarang dengan kerjasama BPTI, BTN itu transfer. kita sudah bisa pakai ya daring artinya pakai banking, pakai Mhm, seperti itu dari jauh aplikasinya siap mhm. masuk langsung ke rekening ATM. penerimaan negara itu di situ. Nah kami bisa monitor satu Mhm, bulan ini ada berapa yang itu mulai Oktober ya mhm, kita teknologi itu sudah ada di tangan sehingga di website di laman kita mhm, library.unesa.ac itu saya tulis bahwa sekarang untuk mau urusan ke perpustakaan mhm, jauh lebih mudah jadi tentang sirkulasi mhm, yang belum kita adalah meminjam itu sedang kita pikirkan bagaimana mereka bisa meminjam dari jauh sehingga kita harus kerjasama dengan kurir dan lain-lain itu mhm. belum kita lakukan tapi kalau pengembalian pembayaran dan lain-lain sudah sampai ke sana kita. Oke. Dan ketika tadi disampaikan, jadi itu ya Pak ya, secara garis besar yang dilakukan pustakawan, termasuk yang dilakukan Pak Itu Kak dari Suroto. sisi penyediaan tadi ya, pertama Berarti masih menyediakan banyak lagi pustaka. Itu aktivitasnya. baru menyediakan, baru sirkulasi, lalu promosi bagaimana agar mereka tahu yang kita Mhm, punyai. Ya. mhm, Tahu yang kita punya itu misalkan, mhm, untuk mahasiswa baru itu biasanya kita ada program disebut bimbingan pemustaka. Nah itu mereka mahasiswa baru itu wajib hadir, katakan kita sediakan di aplikasi mhm, melalui login SSO mereka bisa buka aplikasi mhm, memilih jadwal yang mereka bisa. mhm, Kami wajibkan 90 menit mhm, per mahasiswa untuk datang ke perpustakaan. Nanti ada kelas-kelas yang kami rancang yang mhm, dulu itu bisa karena sebelum pandemi kelas-kelas itu kita mhm, rancang sesuai ruangannya. Itu bisa sehari sampai 4 kelas. Jadi pagi ketintang mhm, lidah, sore ketintang lidah begitu sehingga semuanya akan mendapat pencerahan tentang mhm, apa yang dimiliki di perpus dan bagaimana mereka mhm, memanfaatkan. Itu bagi mahasiswa yang baru. Bagi mahasiswa yang lama itu secara aplikasi kita juga wajibkan mereka minimal sekali selama kuliah di UNESA itu iya, untuk maksudnya untuk nggak hadir pernah ke gitu ya? perpus. Ya memang Mhm. ada yang nggak pernah sama sekali. Oh ya? Ada. Pak, zaman dulu ada istilah kartu sakti. Ya. Jadi, misalnya saya mahasiswa Universitas X bisa ke UNESA atau Universitas Y bisa ke UNESA, UNESA pun sama. Apakah itu juga ada di UNESA? Ya itu karena Oke, itu Bapak jangan dijawab dulu, ditahan dulu. Baik rekan UNESA, jawabannya akan ada di segmen yang ketiga dan masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak Suroto. Setelah yang satu ini.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Masih dari studio Radio UNESA di kampus Universitas Negeri Surabaya, kampus Lidah Wetan. Ini adalah segmen terakhir, tetapi masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak Suroto. Nah, untuk Bapak Suroto sendiri, ini beliau S1-nya Pendidikan Olahraga di IKIP Negeri Surabaya, kemudian S2-nya di Ohio State University, kemudian di S3-nya Tsukuba University, Japan. Oke. Dan di 2 segmen menjelang 3 segmen ini ternyata pandangan saya terhadap pustakawan itu sudah terhempas karena beliau ini orangnya murah senyum. Kemudian komunikatif, kooperatif, menceritakan banyak hal. Nah, Pak, kembali lagi. Tadi bicara seputar kegiatan, kemudian kerjasama, itu yang belum kita bahas. Kemudian syarat menjadi pemustaka atau untuk teman-teman mahasiswa baru yang karena pandemi belum menikmati fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan UNESA atau bahkan mahasiswa kakak tingkatnya yang mau ke perpus juga masih ada kendala terkait dengan pandemi, kemudian terjawab dengan adanya daring yang bisa diakses. Kemudian apalagi ya Pak ya, banyak kayaknya Pak. Mungkin Pak Suroto bisa menceritakannya. Ya, kaitannya dengan akses tadi memang misalkan e-jurnal ya, kita E-jurnal. belanja itu hampir 1,5 miliar untuk belanja e-jurnal ya. Itu kalau dari WiFi UNESA itu dari buka ya. Kalau kita kan bisa buka WiFi UNESA dari manapun ya, melalui browsing di situ otomatis bisa mengakses semua jurnal yang sudah kita langgan. Artinya bahwa berlanggan itu haknya, hak yang kita beli itu untuk warga UNESA. Lalu bagaimana di masa pandemi karena mereka tidak terjangkau WiFi perpus, kami sudah kirimkan ya ke dosen-dosen atau itu bagaimana mereka minta akses dari rumah, akses from home gitu ada. Jadi kita walaupun terbatas misalkan 10 orang bersamaan itu ada, sudah ada kami lepas sampai level-level itu. Ya, itu yang kaitannya dengan bagaimana akses itu. Ya. Termasuk tadi ya, pustakawan tadi kan melayani bimbingan langsung itu bagi yang itu programnya perpustakaan ya. Bagaimana kalau mahasiswa pengen tanya? Itu kami membuka sebenarnya konsultasi referensi. Itu masih embrio sebenarnya ya, tapi itu artinya melatih pustakawan kami biar bisa melayani, artinya dosen melayani. Kalau banyak biasanya kalau di perpustakaan lain sudah ada divisi yang melayani. Tim riset itu mengajak satu pustakawan. Kami jangankan tim riset dibagi per fakultasnya nggak cukup. Nah, pustakawannya dibagi per fakultasnya nggak cukup. Kalau yang di tempat lain yang sudah banyak pustakawannya sudah ada divisi-divisi yang ini konsentrasi ke IT-nya, ini konsentrasi ke melayani riset fokus apa, fakultas ini bidangnya apa saja sambil membantu mempercepat mereka menemukan pustaka. Itu yang sudah ada. Jadi tadi secara inisiatifnya perpus itu kita punya program bimbingan pustakawan, secara keinginan pemustaka kita buka layanan konsultasi. Sebenarnya itu yang kita lakukan secara global. Selain mereka boleh menikmati apapun yang ada di perpus ya. Jadi memang sayang ketika memang dari UPT Perpustakaan UNESA sudah membuat desain untuk ada perubahan-perubahan atau pemutakhiran kegiatan terkait dengan layanan. Kalau tidak dimanfaatkan ya menjadi hal yang sia-sia. Sementara budget ke sana itu
bukan hitungan juta tapi miliar Miliar, gitu ya. ya. Jadi ini juga informasi untuk rekan UNESA bahwa kalau kita sudah disediakan sarpras seperti ini, kenapa tidak Manfaat. dimanfaatkan gitu kan ya. Termasuk banyak sekali layanan-layanan yang diberikan. Apakah ini termasuk juga di dalamnya yang layanan konsultasi, layanan pencarian buku yang sudah bisa diakses secara daring juga gitu ya. Iya, Atau ada dan treatment-treatment khusus apalagi terkait dengan adaptasi digitalisasi sekarang. ya memang dengan katakan sekarang kan katanya era industri ya, revolusi 4.0. industri 4.0. Nah, sebenarnya di dunia pendidikan itu kadang-kadang ada yang ketinggalan. Kalau kami kan termasuk yang ketinggalan sehingga kami walaupun ketinggalan tapi kualitas layanan kami tidak ingin ketinggalan. Betul. Misalkan teknologi tadi termasuk ini. Sejak tahun 2018 itu katanya ciri-ciri 4.0 itu dilihat aja di dompetnya katanya. Kartunya banyak enggak? Kalau banyak itu ya belum zamannya katanya. Nah, makanya saya juga gitu. Sejak tahun 2018 saya nggak ingin Perpus membuat kartu anggota. Kalau dulu kan ada nomor anggota. Sejak tahun 2008 ini kan sudah juga menjadi syarat sudah menjadi saya pemustaka. tiadakan. Jadi Oke. KTM itu sudah menjadi otomatis jadi mahasiswa, otomatis jadi anggota Perpus asal aktif. Statusnya aktif. Jadi KTM yang ada, ini khususnya yang 2018, 2019 itu sudah memenuhi keinginan kami, ada barcode-nya. Jadi barcode itu bisa untuk akses ke parkir. Kalau di Ketintang itu parkirnya masuk, gate-nya kan harus pakai barcode dan nanti terdeteksi siapa yang masuk gitu. Juga untuk presensi di dalam Perpus itu kami sediakan kan ada touchscreen desktop itu yang untuk, tapi kan masa-masa gini touchscreen itu kan agak dihindari lah. Itu bisa scan barcode KTM-nya itu otomatis bisa untuk absen pengunjung. Itu artinya apa? Kami menyederhanakan jadi ada kartu menjadi tidak ada kartu. Itu artinya menyatu dengan kartu mahasiswa. Saya berharap juga pimpinan tetap mempertahankan sistem ini meskipun kami bergerak ke RFID sistem. Barcode-nya masih tetap dipertahankan sehingga teknologi kami bisa melompat ke RFID tetapi sistem yang dengan barcode masih tetap jalan. Nah, juga tadi yang ditanyakan kartu sakti. Luar biasa. Ada 2 kartu selain kartu mahasiswa yang bisa untuk akses. Orang luar, mahasiswa luar yang disebut mahasiswa PTN lain di Jawa Timur itu bisa akses ke Perpus UNESA dengan namanya kartu sakti. Lah itu dikendalikan oleh kartu sakti itu yang mengeluarkan sebenarnya forum ya, forum kepala perpustakaan perguruan tinggi negeri. Itu mengeluarkan kartu itu, jadi bahannya belinya dari sana gitu lah, nanti dilakukan. Ini kan atas kerjasama, ini juga kerjasama. Jadi kerjasama perpustakaan Jawa Timur, keluarlah kartu sakti, keluarlah juga ada satu lagi kartu luar biasa itu untuk teman-teman mahasiswa PTS itu menggunakan kartu-kartu itu. Ini hasil kerjasama kami. Berarti dengan, masih digunakan ya Pak ya? Iya masih ada karena itu satunya akses dan itu teknologinya sebenarnya sudah meningkat ke QR code ya. Sebenarnya kan pakai HP aja bisa, tetapi proses pembayarannya tetap. Itu tetapi kerjasama juga gini. Kerjasama itu ternyata bukan hanya kartu-kartu itu, tetapi di pengadaan. Ketika kita membeli buku, itu secara konsorsium dengan secara Perpus sendiri-sendiri itu harganya lain. Jadi sudah sejak tahun 2018 kami berusaha untuk berkonsorsium dengan para PTN Jatim ya, PTN Jatim sehingga kami dulunya kalau uangnya itu hanya cukup 4 paket, setelah konsorsium kan dapat diskon. Nah diskon kan bisa beli, jadi kami bisa beli 5 paket kayak buku dan itu karena kami bekerja sama dengan perpustakaan lain melalui kekuatan Pak Rektor-Rektor yang ada di PTN, itu mengadakan MOU dengan pembeli, dengan pihak penyedia yang sudah direkomendasikan, itu akhirnya kita bisa punya bahan pustaka yang lebih murah dibanding kalau beli sendiri. Manfaatnya apa? Lebih banyak pustaka yang bisa dimanfaatkan oleh se-UNESA. Jadi kami ngirit lah bahasanya. Uangnya dulunya hanya cukup beli 4, kami bisa beli 5 karena hasil kerjasama. Betul. Sehingga kami menikmati wujud nyata dari adanya kerjasama. Selain itu apakah ada bentuk kerjasama lain Bapak? Iya. Atau dengan siapa? Ya kalau dengan perpustakaan lain yaitu tadi dalam sharing tentang teknologi, terus pelatihan dan lain termasuk dengan perpustakaan nasional. Tapi kalau dengan lembaga lain misalkan magang ya, kan ada SMK yang datang ke sini untuk magang. Menerima ya? Itu ya kami terima dengan
kondisi tertentu. Jadi Mhm. itu sifatnya strateginya ke dalam mereka datang harus betul-betul belajar sesuai kurikulum mereka. Tapi kami juga harus terbantu untuk meningkatkan Mhm. kualitas perpus kami. Jadi Oke. 50-50. Jadi Oke. kebutuhan mereka belajar kami penuhi, kami Oke. juga terbantu mungkin karena tenaga kami kurang Mhm. dan lain-lain sehingga Betul. mencapai. Oke. Dari UPT Perpustakaan UNESA sendiri, apakah punya program-program yang menjadi annual program atau kemudian punya agenda kegiatan lain di luar itu? Mungkin mau mengadakan kepelatihan apa atau mengadakan kompetisi apa gitu? Ya, Sudah pernah di adakah seperti itu? desain kami memang itu setelah kami standar ya. Kami sekarang mengejar standar. Tadi Oh, saya oke. katakan bahwa tenaga Mhm. kami kurang 0 tadi ya. Mhm. Nah, terus teknologi kami Mhm. RFID-nya sedang Mhm. diajukan ke RPA 2021. Solusinya? Lah, itu kalau sudah terpenuhi Mhm. kami baru akan membuka orang luar ke dalam gitu Mhm. artinya. Tetapi kalau mereka datang sendiri untuk melihat, kalau kami pernah diwawancarai kaitannya dengan inovasi yang kami lakukan, Mhm. yang sempat diangkat di forum itu bahwa inovasi pengadaan di Perpustakaan Indonesia itu unik dan solutif katanya Mhm. begitu. Itu kan sudah kontribusi kita untuk Oke. tapi tanpa kami harus mengundang mereka ke sini. Mhm. Tapi kami ingin mengundang ketika kami Mhm. minimal standar lah Mhm. seperti itu. Tapi kalau untuk publikasi yang kita lakukan, teman-teman seperti Mbak Muti bisa maju ke sana, Mhm. terus saya selaku kepala Perpus untuk nulis book chapter kaitannya dengan apa yang Mhm. sudah dilakukan itu sudah kami lakukan. Artinya kami, tapi kalau untuk program kami membuka misalkan pelatihan untuk para guru-guru yang jadi perpustakaan itu Terus belum mhm. karena kami Mhm. memang belum standar. Saya Oke. ingin dibantu oleh lembaga ya katanya supaya di Mhm. sinergi Mhm. pimpinan ada kebijakan yang paling tidak mengantar kami ke Mhm. standar, kami akan menerima hal-hal melakukan hal seperti itu. Nggih. Jadi ini menjadi PR besar gitu PR ya? besar yang PR kami besar. lakukan. Oke. Nggih. Dan untuk merealisasikan PR tidak menjadi PR lagi adalah merintis mulai dari apa yang menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Iya betul, artinya Mhm. bahwa kami bergerak memajukan ini mengikuti standar. Jadi kami nggak sekedar tapi mengikuti standar, melihat tetangga seperti apa, bahkan Mhm. kalau kita mau lihat internasional, nggak tutup perpustakaan kan 24 jam. Oke. Bapak di UPT Perpustakaan UNESA sendiri, apakah Mbak Muti itu bisa saya sebut sebagai capaian Iya artinya gini, atau ada capaian-capaian lain yang sudah pernah ada? ya kami kan pengembangan staf ya, Mhm. pengembangan apa ya, teknologi. Jadi yang kami, capaiannya sebenarnya secara staf Mbak Muti tadi ya, SDM, Mhm. pengembangan Mbak Muti bisa jadikan bahwa itu pernah sampai Mhm. ke Mhm. situ. Lalu pengembangan manajemen internalnya ya, Mhm. sehingga kan banyak kami berbasis yang gratisan, Google Form Mhm. itu sudah Mhm. hampir tiap hari kami gunakan untuk pelaporan kinerja yang kami belum punya aplikasi Mhm. ke sana. Kami dalam layanan banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak bayar Mhm. itu terobosan untuk tadi ke arah, layanan yang murah, Murah, mudah, dan apa mudah, tadi satunya? cepat. Ya, itu kami Mhm. menuju ke sana itu Mhm. apapun kami lakukan. Nah itu kalau Mhm. dicek nanti progresnya dari 2018 dan ke Mhm. sekarang itu kami meningkat terus. Oke. Iya, Dari data yang sudah disampaikan Pak Suroto, iya. menyebut PT-PT lain yang angka untuk belanjanya saja tinggi, kemudian fasilitas. Apakah Bapak sudah berkunjung ke perpustakaan itu atau Bapak berselancar ke perusahaan perpustakaan yang nantinya menjadi rujukan, saya pengen UPT Perpustakaan Indonesia ini seperti ini, apakah atau bagaimana? Ya sebenarnya secara internasional pun saya sudah pernah ke Ohio State, saya pernah itu Mhm. mereka Jadi punya itu menjadi perpustakaan apa referensi sudah tersendiri ya ada Pak di ya? kepala, Mhm. termasuk kita para kepala perpustakaan sudah Mhm. pernah punya pertemuan tahunan sehingga Mhm. kita sharing apa yang Jadi tahu dimiliki, kondisinya. sebenarnya sudah tahu, Mhm. tinggal kita bagaimana mengoptimalkan kemampuan internal untuk mendukung itu. Itu Mhm. artinya kami belajar terus. Jadi Mhm. dan kami belajar terus melakukan yang mungkin kami lakukan. Mhm. Nah, itu trademark kami kecil tetapi secara upaya kami ingin seperti yang dikatakan Pak Rektor dan kami berbuat ke sana Mhm. semampu tenaga kami dan kami Oke. ingin ya Pak Rektor, para pimpinan melihat perpustakaan yang lain seperti apa sehingga anaknya di dalam Mhm. dibesarkan paling Oke. tidak nanti kalau dengan fasilitas begini aja udah Mhm. bisa
kelihatan, apalagi kalau memang Betul standar sekali. setara dengan mereka sehingga kita bisa membuka pamer lah katakanlah ke yang lain bahwa kita sudah standar, kita udah banyak Bahkan bisa jadi di UPT Perpustakaan Indonesia ini akan menggunakan robot untuk mengembalikan buku secara fisik gitu ya. Secara teknologi udah ada. Jadi kita Secara teknologi. ini yang kami ajukan tahun 2021 itu ada teknologi berbasis RFID itu di luar itu ada kayak ya locker kayak itu dimasukkan buku dikembalikan itu kalau mau ada teknologi di dalamnya udah dipilah sendiri nomornya kemana itu Berarti udah ada. ini UPT nggak butuh orang dong kalau sudah pakai teknologi Ya, tetapi begitu. nanti shelvingnya pun masih Tapi orang. masih ya, Artinya oke. saya pengennya hybrid ya, masih tenaga yang ada manusia tidak bisa digantikan ya artinya itu. betul. Lalu teknologi mempermudah manusia dalam melayani. Itu kalau Betul. saya. Betul sekali. Tapi teknologi itu sekarang karena tenaga kami sedikit, kami butuh bantuan teknologi yang paling tidak teknologi yang umumnya dipakai oleh perpustakaan. Kalaupun ada revolusi industri tetapi ini masih ramah dengan humannya gitu ya. Iya. Baik Bapak, apa harapan Bapak Suroto selaku Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya untuk UPT, untuk transformasi UPT Perpustakaan lebih baik? Iya, untuk UPT ini bisa lebih baik dan manfaat itu jika kedua belah pihak berbenah. Jadi pihak-pihak pemustaka, jadi di fakultas, dosen, mahasiswa juga upayakan mengenali dan memanfaatkan dan memberi masukan pada perpustakaan tentang apa. Misalkan dosen, di RPS tuliskan betul referensi yang memang digunakan sehingga kami akan cek di RPS. Referensi itu ada enggak di kami? Kalau enggak ada kami akan adakan. Misalkan seperti itu. Jadi masukan real langsung itu sangat kami butuhkan untuk menyediakan pustaka yang betul-betul dibutuhkan. Jadi percuma kami punya uang dibelikan nggak digunakan, ini kami nggak ingin. Jadi kami ingin semua yang dibeli itu memang kebutuhan dan untuk memajukan UNESA. Jadi penelitiannya semakin bagus karena pustakanya bagus, belajarnya semakin mudah karena pustakanya komplit. Itu mau saya. Itu harapan dari Bapak Suroto. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak? Ya, kenali perpustakaan, kalau toh tidak langsung berguna untuk diri sendiri, ya sampaikan ke adik kelas, sampaikan ke teman, yang barangkali siapapun yang akan membutuhkan bisa memanfaatkan. Ingat, satu buku kalau dinikmati satu orang itu mahal. Tapi kalau satu buku dinikmati banyak orang akan terbagi harganya. Sehingga kami ingin semakin banyak orang memanfaatkan pustaka, semakin murah nilai bahan pustaka itu, tapi ilmunya tetap tinggi kualitasnya. Oke, luar biasa. Itu dia harapan dari seorang Bapak Suroto, Dr. Andes Suroto MA PhD, Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Lahir dan besar di Banyuwangi, tinggal di Sidoarjo, berkarir di Surabaya, putra daerah. Terima kasih Bapak matur nuwun. Terima kasih sudah banyak. Memberikan informasi yang luar biasa, tidak hanya bermanfaat buat kami yang ada di studio Radio UNESA, tetapi untuk sivitas akademika dan juga masyarakat di luar sana yang menyimak podcast Radio UNESA. Terima kasih Radio Jaga UNESA. kesehatan Bapak. Sama-sama. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk tim pustakawan yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Baik, rekan UNESA, terima kasih untuk Anda semua yang selalu menyimak podcast Radio UNESA dan kru yang bertugas. Hari ini ada Mufti Isror dan juga Hasna Aistiani. Saya Tia Ezer juga Bapak Suroto menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.